Mungkin ketika lu SMP atau SMA, guru matem atau fisika lu ngajarin, baiklah kids, hari ini kita akan belajar yang namanya trigonometri. Trigonometri adalah bro, lu ngerti nggak? Oh oke, nggak jadi bro. Balik lagi ke tadi, ya lu akan ketemu yang namanya sin, cos, dan tan. Jujur, gue sendiri waktu pelajaran itu bingung gitu. Ada 3 kebingungan gue. Kenapa kita harus memakai sin, cos, tan? Kapan kita harus memakai sin, cos, tan? Dan kenapa sin, cos, tan itu bisa ada? Berhubung gue anak yang rajin, berbudi pekerti luhur, serta rajin menabung, ya tentu saja gue nggak ngerti sin, cos, tan waktu itu. Kenapa? Karena baik dalam proses mengajar atau di buku itu sedikit yang membahas kita makainya gimana gitu. Nah, BTW ini kritikan buat pendidikan Indonesia. Masa pas beli batagor, Pak, beli batakornya sin 30 ya? Otomatis gua cari sendiri tentang hal ini. Dan ya, akan gue mulai dari kenapa sin konstan itu bisa ada. Konsep sin konstan adalah hubungan antar garis segitiga. Ya maksudnya apabila gue punya satu segitiga, gua tarik garis tidur atau yang di bawah itu menjadi lebih panjang, otomatis garis miringnya juga memanjang kan? Gua tarik garis tegak, garis miringnya juga memanjang. Begitu juga gua tarik garis memanjang. Dan ya otomatis sudutnya juga berubah gitu. Nah, hubungan ini dijadikan konsep sin konstan tadi, yang mana setiap sudut-sudut tertentu, maka perbandingan antara garis satu dan garis lainnya pasti sekian. Contohnya, kita memang bisa memakai konsep Pitagoras, tapi dengan cara perbandingan sin, cos, dan tan, kita juga bisa tahu bahwa kita akan mulai dengan mengerjakan soal yang namanya segitiga sama sisi. Kita tahu bahwa segitiga sama sisi itu memiliki derajat 180 derajat. Dan otomatis sisi-sisinya itu sama. Nah, akan kita bagi tengah, bagi 2, dan otomatis sisi pertama dan sisi kedua itu 1 dan 1. Nah, kita ambil sebagian dari segitiga tadi, dan otomatis kita tidak tahu berapa tingginya. Ya, kita memang bisa memakai rumus Pitagoras, tapi di sini kita akan mengerjakan dengan rumus sin, cos, dan tan. Dan juga, sudut segitiga ini tentu berubah karena telah dibagi 2. Dan ya, nilai sin dari 60 adalah 1/2 akar 3. Untuk perbandingan dari sin, itu adalah sisi tegak per sisi miring. Berarti, sama dengan per 2, sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sama dengan ini, otomatis kita dapat jawabannya adalah akar 3. Lalu, kenapa kita memakai sin, cos, dan tan? Karena itu akan mempermudah hidup kita dengan ketetapan pola angka yang selalu berulang. Bro, tulisannya nggak muat lagi. Kapan kita harus memakai sin, cos, atau tan? Di rumus gerak melingkar, lu bakal nemuin 2 rumus. Pertama untuk di sumbu X untuk ketinggian dan sumbu Y untuk jarak. Pada rumus di sumbu X, apabila kita bikin diagram dan kita bikin segitiga, otomatis yang lu pakai itu adalah garis miring dan garis tegak. Nah, perbandingan untuk garis miring dan garis tegak ini kita gunakan sin. Apabila di sumbu Y, untuk cos yang digunakan adalah garis miring dan garis tidur. Karena itu menghitung jarak dan seberapa jauh lemparannya di udara. Nah, untuk perbandingan-perbandingan ini lu bisa nengok ya di Google. Jadi ya untuk contoh nyatanya sih dalam penembakan rudal atau roket. Ya karena dua hal itu mahal, otomatis kita harus menghitungnya secara pasti. Kemana jarak yang akan ditembakkan, berapa sudut yang akan dikeluarkan, untuk tekanan angin dan lain-lainnya. Gitu sih. Pesan gua sih, dibandingkan lu menyalahkan ketidaktahuan, lebih baik lu cari tahu gitu. Pengetahuan ini kenapa bisa ada dan kapan kita bisa menggunakannya. Ya oke, tetap belajar karena bagi kami, pengetahuan berasal dari ketidaktahuan dan rasa penasaran.